Bandung merupakan salah satu destinasi wisata terpopuler di negara kita karena menawarkan banyak hal, mulai dari suasana kota dan pegunungan yang nyaman dan sejuk, hingga beragam kuliner yang tidak boleh dilewatkan. Namun, di balik semua pesona yang Bandung tawarkan itu, terdapat banyak sekali tempat wisata angker yang menarik bagi para penyuka misteri dan horor. Berikut kami sajikan 10 tempat wisata horor terangker di Bandung yang sangat menarik untuk dikunjungi. Gua Belanda dan Gua Jepang. Saat berbicara tentang wisata angker di kota Bandung, pasti salah satu yang paling pertama muncul di benak kita adalah Gua Belanda dan Gua Jepang. Tempat wisata ini berlokasi di daerah Dago, tepatnya di kawasan Taman Hutan Raya Juanda. Sesuai dengan namanya, Gua Belanda dan Gua Jepang merupakan gua peninggalan zaman kolonialisasi Belanda dan Jepang yang digunakan untuk kegiatan militer. Tentu saja, di dalam kedua gua tersebut sangatlah gelap, bahkan pada siang hari, karena tidak adanya penerangan, sehingga kedua gua tersebut sering digunakan untuk aktivitas uji nyali, dan bahkan konon katanya sering terlihat penampakan sosok hantu prajurit tanpa kepala di dalam gua tersebut. Bandung Medical Center. Bandung Medical Center merupakan sebuah bangunan bekas rumah sakit di dekat lapangan Gasibu Bandung, tepatnya di Jalan Pranatayuda. Tempat wisata yang biasa disingkat BMC ini merupakan bangunan peninggalan Belanda dan sudah terbengkalai sejak tahun 2000-an setelah sempat direnovasi. Kondisi bangunan tersebut yang terbengkalai membuatnya sudah tampak seram bahkan saat dilihat dari luar. Walaupun bangunan ini terletak di tengah kota Bandung, rumput-rumput liar menjuntai tinggi, pagar reot dan berkarat, serta tembok bangunannya penuh lumut dan terlihat sangat tidak terawat. Menurut pengakuan penjaga tempat ini, sering terlihat sosok-sosok penampakan makhluk halus, sehingga tempat ini kerap mengundang para penyuka hal-hal mistis untuk mencoba menguji nyali mereka di tempat ini. Namun, jika Anda juga tertarik untuk uji nyali di tempat ini, Anda harus meminta izin terlebih dahulu ke penjaganya. Taman Maluku. Bersantai di taman merupakan salah satu aktivitas yang sedang naik daun akhir-akhir ini, khususnya setelah banyak taman di kota Bandung direnovasi menjadi jauh lebih nyaman dan menarik. Namun, tidak demikian dengan Taman Maluku yang terletak di sekitaran Jalan Aceh, kota Bandung. Sebab, walaupun taman yang sudah ada selama lebih dari 1 abad tersebut nyaman dan asik untuk dikunjungi di siang hari, apalagi untuk berolahraga ataupun sekedar piknik, namun pada malam hari, taman tersebut menjadi salah satu tempat paling angker di kota Bandung. Hal yang membuatnya angker di malam hari adalah patung Pastor H.C. Verbrack yang berada di tengah taman tersebut. Mitosnya, pada malam hari, patung tersebut akan hidup, bergerak, dan bahkan turun untuk berjalan-jalan di taman tersebut. Entah cerita tersebut benar atau tidak, yang jelas angkernya patung pastor di Taman Maluku sudah menjadi urban legend hingga saat ini. Museum Pos Indonesia. Siapa sangka ternyata perusahaan ekspedisi atau kurir milik negara, yaitu PT Pos Indonesia, memiliki museumnya sendiri. Seperti halnya museum pada umumnya, tentu saja Museum Pos Indonesia memamerkan berbagai benda-benda bersejarah dari masa ke masa, mulai dari kotak surat, perangko, hingga surat-surat yang digunakan untuk berkomunikasi oleh orang-orang penting di masa lalu. Namun, yang membuat tempat wisata yang satu ini angker adalah bangunannya yang sudah berusia hampir 1 abad, dan patung-patung yang tersimpan di ruang bawah tanah bangunan tersebut.
Saat mengunjungi ruang tersebut, kita sudah bisa merasakan bahwa patung-patung tersebut menghadap ke kita, seolah-olah mereka sedang memperhatikan kita. Bahkan, konon katanya, patung-patung tersebut kadang suka hidup pada malam hari. Kampung Gajah. Taman hiburan selalu memiliki daya tarik tersendiri, khususnya pada saat akhir pekan atau libur panjang, karena di taman hiburan terdapat banyak wahana yang sangat seru untuk dimainkan, seperti waterboom, kereta-keretaan, hingga rumah-rumahan yang kerap dijadikan spot untuk berfotoria. Namun, keseruan seperti itu tidak ada lagi di taman hiburan Kampung Gajah Wonderland yang berlokasi di Jalan Sersan Bajuri, sebab tempat wisata yang satu ini sudah bangkrut dan terbengkalai sejak akhir tahun 2017 silam. Walaupun sudah terbengkalai, wahana-wahana yang dulu menjadi daya tarik utama tempat wisata ini saat masih aktif tetap berada di tempatnya dalam kondisi terbengkalai dan tidak terawat. Wahana-wahana inilah yang kini menjadi daya tarik Kampung Gajah sebagai salah satu tempat wisata paling angker di Bandung. Kondisi wahana-wahana tersebut yang tidak terawat dan rusak menyiratkan seolah-olah menjadi tempat bersemayamnya makhluk-makhluk halus. Bahkan seluncuran di waterboom yang kondisinya tidak terawat dan tampak bisa roboh kapan saja menjadi tempat yang bisa membuat bulu kuduk merinding. Rumah Pengabdi Setan. Tidak dapat dipungkiri bahwa film Pengabdi Setan yang disutradarai oleh Joko Anwar dan dirilis pada tahun 2017 silam sangat sukses di pasaran dengan keuntungan lebih dari 100 kali lipat budget pembuatan film tersebut. Menariknya, film tersebut memiliki warisan yang sampai saat ini terjaga dan bahkan dijadikan objek wisata, yaitu rumah yang menjadi setting dari film tersebut. Objek wisata ini diberi nama Rumah Pengabdi Setan dan berlokasi di Pangalengan, Kabupaten Bandung. Sesuai dengan tema di film tersebut, objek wisata ini juga memiliki tema horor. Bangunan bernuansa Belanda yang berada di tengah perkebunan ini sudah terasa angker, apalagi dengan sejarahnya sebagai setting salah satu film horor Indonesia terlaris sepanjang sejarah. Selain itu, di dalam rumah ini pun ada berbagai macam properti yang digunakan di film tersebut, mulai dari tempat tidur, furnitur, hingga mesin tik dan juga berbagai properti sosok makhluk halus seperti tengkorak dan kuntilanak. Menariknya lagi, di dalam rumah ini juga ada berbagai cosplayer yang berdandan layaknya makhluk halus seperti genderuwo, kuntilanak, dan bahkan dukun ilmu hitam. Untuk menambah nuansa seramnya, objek wisata yang satu ini juga bisa dikunjungi pada malam hari, namun perlu didampingi oleh penjaga rumah tersebut. Jembatan Kuning. Jembatan biasanya menjadi penghubung antar dua wilayah yang dipisahkan oleh sungai, baik secara nyata maupun secara simbolis. Hal ini juga berlaku bagi Jembatan Kuning yang menghubungkan kawasan Ibun, Kabupaten Bandung dengan kawasan Kamojang, Kabupaten Garut. Itu artinya, jembatan ini menjadi salah satu pembatas antara wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut di bagian selatan. Menariknya, Jembatan Kuning ini berukuran cukup besar dan memiliki arsitektur yang unik dengan warna yang dinominasi oleh warna kuning di kedua sisinya, sehingga tidak jarang ada pengendara yang berhenti hanya untuk berfotoria ataupun beristirahat sambil ngopi di warung sekitar jembatan tersebut. Namun selain itu, ternyata Jembatan Kuning juga menyimpan cerita misteri karena banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di lokasi tersebut hingga memakan banyak korban jiwa. Entah apa penyebab dari kecelakaan-kecelakaan tersebut, namun yang jelas, masyarakat sekitar percaya bahwa ada campur tangan makhluk halus pada kecelakaan-kecelakaan tersebut. Kawasan Wisata Maribaya. Kawasan wisata yang satu ini sudah terkenal sebagai salah satu kawasan wisata di Bandung yang paling digemari.
Daya tarik utama dari kawasan wisata ini adalah wisata curug atau air terjunnya yang dinamakan Curug Maribaya. Kawasan wisata yang berlokasi di sekitaran Lembang ini memiliki udara yang sangat sejuk karena dikelilingi oleh hutan. Namun, hal inilah justru yang membuat kawasan wisata Maribaya menjadi angker pada malam hari, sebab minimnya penerangan di akses jalan ke wilayah tersebut membuatnya menjadi gelap gulita. Selain itu, berbeda dengan wilayah sekitaran alun-alun Lembang yang ramai dan banyak kendaraan berlalu lalang, jalanan menuju kawasan wisata Maribaya jauh lebih sepi, sehingga kita akan jarang melihat pengendara lain jika kita menuju tempat tersebut di malam hari. Oleh karena itu, banyak mitos yang beredar di sekitaran kawasan wisata Maribaya, seperti berbagai penampakan makhluk halus dan bahkan keberadaan kerajaan jin. Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau biasa disingkat GBLA yang berlokasi di wilayah Gede Bage, Kota Bandung, terbilang masih cukup baru karena baru dibuka pada tahun 2016 silam setelah direnovasi. Namun, tempat wisata yang utamanya digunakan untuk pertandingan sepak bola ini cukup banyak menarik perhatian, sehingga banyak aktivitas yang terjadi di sekitaran stadion ini, mulai dari pasar kaget hingga sebagai tempat tongkrongan dan balap liar. Sayangnya, stadion yang masih berusia sangat muda ini sudah harus terbengkalai semenjak kasus meninggalnya salah satu supporter Persija yang dikeroyok massa. Kondisi terbengkalainya stadion ini kini membuat bangunan yang besar ini terlihat sangat angker. Tembok-tembok yang retak dan rumput-rumput liar yang menjulang tinggi membuat nuansa angker stadion ini semakin kuat. Pada malam hari, walaupun ada cukup banyak pencahayaan, tempat tersebut terbilang cukup sepi dan bahkan ada beberapa titik yang minim pencahayaan. Oleh karena itu, mulai bermunculan mitos tentang penampakan makhluk halus di sekitar stadion yang dialami oleh mereka yang melintasi jalanan sekitar stadion pada malam hari. Gedung Panti Karya. Gedung Panti Karya terletak di tengah kota Bandung, tepatnya di Jalan Merdeka di seberang Bandung Indah Plaza. Gedung yang dibangun pada tahun 1956 ini pernah berjaya pada masanya di tahun 70 hingga 80-an dengan bioskopnya. Namun, kondisinya kini sudah tidak terawat dan terbengkalai. Bagian yang khas dari gedung ini adalah bagian menaranya yang menjulang tinggi namun terlihat sangat angker karena kaca-kaca jendelanya banyak yang pecah dan tembok-temboknya pun terlihat kusam. Tentunya, hal ini sangat menarik perhatian karena bangunan-bangunan di sekitar Gedung Panti Karya seperti Mall Bandung Indah Plaza dan toko buku Gramedia sangat ramai pengunjung, sehingga membuat kondisi Gedung Panti Karya sangat berbanding terbalik dengan bangunan-bangunan di sekitarnya. Sebab terbengkalainya gedung ini adalah karena sejarah kelam yang pernah terjadi di masa lalu, di mana ada seorang gadis yang meninggal gantung diri dan terjun dari lantai atas gedung tersebut. Oleh karena itu, hingga saat ini banyak beredar mitos penampakan sosok wanita yang mirip dengan gadis yang tewas mengenaskan tersebut di gedung ini. Nah, itulah 10 tempat wisata angker di Bandung yang layak untuk dikunjungi. Gimana? Tertarik untuk mengunjungi dan menguji nyali kalian di tempat-tempat tersebut? Satu hal yang ingin kami ingatkan, jangan lupa berdoa kepada Sang Maha Kuasa saat kalian menginjakan kaki di tempat-tempat tersebut ya guys, karena tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan Sang Pencipta. Jangan lupa juga untuk subscribe untuk mendapatkan informasi tempat-tempat wisata di Bandung lainnya ya guys. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.